Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Zikir, sholat, bersedekah dan membantu kaum duafa. Jangan sampai malam yang agung itu terlewatkan dengan sia-sia. Jadi karena tidak ada yang tahu malam Lailatul Qadar, maka oleh karenanya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 sebulan penuh kita usahakan jangan sampai absen dalam sholat tarawih, absen dalam berpuasa. Boleh kita puasa kian? Siapa ya? Wahyudi Indra Hais. Tarawihan siapa? Bunda si tak pernah Bunda si pernah tarawih malam nak. Bunda. Marang apa yang marang. Ya, jadi usahakan jangan sampai tak tarawih meskipun satu kali, apalagi tak puasa. Jika bisa sepanjang malam kita pergunakan untuk terus beribadah, dipergunakan untuk sholat, baca Al-Quran serta ibadah yang lain. Jika tidak bisa, minimal melaksanakan sholat maghrib dan isya dilanjutkan dengan tarawih secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa melaksanakan sholat maghrib dan isya secara berjamaah, sungguh ia telah mengambil bagian dari yang besar dari keutamaan Lailatul Qadar. Ada bacaan yang wirid dari Rasulullah SAW. Ini kalau mau diamalkan, mau dibaca, yang pahalanya sama dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Bacaan ini dianjurkan dibaca dalam setiap malam atau kali. La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Baca kali, yang mana pahalanya sama dengan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya jemaah Majelis Taklim Haribon yang saya banggakan, ini merupakan capaian dibanding dari minggu kemarin, minggu sekarang ada perubahan yang lebih baik, sehingga sesuai dengan kelasnya. Ada yang kelas umum, ada yang kelas khusus, ada yang kelas wabil khusus. Di mana kelas yang khusus ini harapan kita bersama, yakni puasanya orang-orang yang soleh dan puasanya orang-orang yang soleha. Macam beralakian binian takmin. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bekal dalam mengarungi hidup yang penuh lika-liku ini ya, sehingga kita bisa beristiqomah melaksanakan perintah wajib, yakni perintah puasa dan perintah sunnah yang berupa sholat tarawih setiap malam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Jadi dipersilakan yang punya unek-unek atau punya masalah, punya pemahaman yang masih belum clear, silahkan ditanyakan. Pertanyaannya bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya mengenai sholat tarawih. Sebenarnya sholat tarawih di sini mempunyai berapa rakaat? Sebenarnya mempunyai berapa rakaat? Dan bagaimana apabila ketika rakaat di pertengahan atau di depan atau di belakangnya kita kalenti? Apakah pahalanya di sini masih bisa tetap utuh apa bagaimana? Apa dikurangi apa tetap utuh? Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Untuk pertanyaan yang pertama ya, bagaimana kalau berbuka puasa di
tempat ibadah terdekat masih belum ada, sementara sudah masuk waktunya berbuka, maka disunahkan untuk bersegera ya, tidak usah nunggu ada tempat ibadah terdekat, nggak usah ya. Beda kalau dulu ya, dulu kan mungkin sulit ya untuk memastikan kapan waktunya ada atau masuk waktunya sholat, mungkin kesulitan kalau dulu. Kalau sekarang zaman sudah zaman teknologi ya, perkembangan sudah luar biasa, sehingga setiap yang punya HP Android bisa memastikan kapan masuknya waktu berbuka atau waktunya sholat. Ya kalau nunggu ya enggak apa-apa juga, enggak apa-apa. Enggak nunggu ya enggak apa-apa, cuman jelasnya perintahnya itu disunahkan untuk segera berbuka, seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, bagi orang yang tarawihnya tidak mencapai 20 rakaat atau tidak mencapai 10 sanam, maka hanya mendapatkan pahala sunat mutlak, enggak mendapat sunahnya tarawih. Cek makan ini mun tarawih cek malam baca kadang sengaja malam mak cepat mari nak kaca halik, padahal dengan seperti itu tidak mendapat kesunahan sholat tarawih. Dapat juga tapi sunat mutlak, beda sudah beda. Ben boleh apa can sabria kencaran dilah. Ya, jadi intinya kalau secara hukum syar'inya, secara hukum fikih, tarawih yang tidak mencapai hitungan 20 rakaat tetap dapat pahala, nama pahalanya sunat mutlak. Tapi bagi yang sholat tarawihnya 20 rakaat atau 10 salam, maka mendapatkan pahala kesunahan sholat tarawih. Itu ya. Pada oleh pahala, king pahala tak apa? Tak pada. Ya. Semua boleh hal lagi panare. Menteromanya Pak awal. Jadi maksudnya dari awal harus ikut sholat tarawih. Eman setahun sekalian. Ibadah sholat tarawih itu cuma 1 tahun sekali. Jadi eman. Kalau sampai tidak ikut sholat tarawih. Lesot belum ada buka. Ya wajib aja. Kaja. Lesot kok jaga aja. Ya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya soal berbuka. Apabila misalkan sudah waktunya berbuka tapi kitanya enggak berbuka, maksudnya terlambat lah, apakah masih dapat pahala apa dosa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kapan diperintahkan mengerjakan sunnah sholat tarawih, dan kenapa harus ada nidanya, dan apakah boleh tidak dikasih nida? Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara kita, maksudnya amalan apa yang bisa membuat kita terus semangat dalam mengerjakan amalan-amalan ketika tanggal 10 sampai 20 kita itu kan merasakan lemah gitu. Terus bagaimana cara kita agar semangat untuk melakukan ibadah-ibadah, amalan-amalan ibadah lah di bulan puasa, soalnya kayaknya lah merasa lemah, pengen tidur terus. Mohon dikasih saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustadz, seperti yang saya ketahui di mana sudah beredar tentang berita dukun, yaitu asap tebal. Nah, pertanyaan saya di sini, apa itu dukun dan bagaimana pendapat Ustadz tentang berita tersebut? Apakah ini benar adanya atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih semua atas semua pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan yang pertama tentang bagi orang yang tidak menyegerakan berbuka, apakah tidak boleh atau tidak mendapat pahala. Jadi hanya ada kesunahannya, ada hukum sunnah mempercepat berbuka puasa ketika sudah masuk waktunya buka. Ya mungkin kita lupa cek ruka puru, pada kiburu ya pada kene cek ruka puru meskipun dapat kesunahan. Tapi ketika sudah masuk waktunya waktu maghrib, berarti di situ kita sudah masuk waktunya buka puasa, maka disegerakan, itu hukumnya sunnah. Bodoh kita menyegerakan malam batal puasa tidak apa-apa, hanya tidak mendapatkan kesunahan mempercepat berbuka puasa. Mengakan tahun maksudnya disegerakan roh jadi tenang jual lah buka. Maksudnya itu maksudnya ya. Kalau berbukanya tetap santai gitu. Tapi menyegerakan iftar, menyegerakan iftarnya itu yang dihukumi sunnah. Kalau tidak menyegerakan, ya tidak mendapatkan kesunahan. Pahala puasanya tetap dapat. Contoh, seumpama ini, budak apa nyaman pesawat dari Kajuaro, asar mangkat, nerbang beli. Otomatis maurib lebih cepat di Bali, maka ikut berbuka puasa di Bali itu lebih disunahkan. Cuk ngantos bukto neng Kajuaro, orang neng Kajuaro ya mangkat mari asar, anyar mangkat mari asar, beli seumpama, otomatis kan lebih cepat di sana. Waktu mangkat ke Papua, duluan boleh. Maka cara berbukanya ya kita ikut waktu setempat seperti itu. Tapi mundeng dina pas norok bekto nang Papua nggak boleh ya. Pambe dina norok bekto Papua itu ya nggak boleh. Tapi kalau kita nerbang ke sana, kemudian di sana sudah ada, padahal di sini masih asar neng Papua lah maghrib, maka boleh kita ikut buka puasa waktu Papua seperti itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya berkenaan dengan tarawih, sholat tarawih. Bagaimana kalau tidak dikasih nida? Ya tidak apa-apa. Montai beri nida itu hanya sebagai pemisah. Cek sehingga kondektur, pamekasan, sampan. Berarti pada Bengkalan lah. Bengkalan oleh Pak Rakaat. Pak Salam dipakai selamat bunga boleh fadlan minallah. Seperti itu ya. Sampai detik terakhirnya Sayyidina Ali depak langkah bungurasi. Seperti itu ya. Itu hanya komando ya, sebagai komando. Seumpama nggak ada nih tidak apa-apa. Tidak apa-apa dikasih ini dah. Mana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga boleh usulli sunat tarawih. Tak usah Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu seperti itu. Tidak apa-apa. Tarawihnya tetap sah atau masuk di hitungan. Itu hanya untuk mempermudah ya, memandu antara imam dan makmum. Terus juga bacaan surat-suratnya. Mau tahu tidak apa-apa. Maca kulhu terus kulhu Allah rakaat kedua kulhu Allah. Kemudian salam kedua juga seperti itu. Kulhu terus pokoknya intinya. Dari rakaat pertama, salam pertama sampai salam terakhir kulhu terus. Bagaimana salat tarawihnya? Hukumi as-sah. Kenapa kok kebiasaan kan dari adhakum mutakasur sampai tabat mau tabat perak. Mari berarti lah. Jadi sehingga pas tiba-tiba salam pertama, marah kan ngari kan. Sebenarnya surat itu hanya untuk mempermudah hitungan. Jadi ketika dari alhaqum mutakasur sampai ke tabat itu sudah 10 surat ya. Berarti kalau di salam pertama baca alhaqum mutakasur, salam kedua wal asri wal lail, itu kan mempermudah cara menghitungnya. Semuanya pas baca kulhu terus ya sah, salatnya tetap sah. Itu mungkin ya. Terus pertanyaan yang kedua, tips saran agar supaya kita tetap semangat. Sebenarnya mulai tadi itu sudah menjadi saran. Bagaimana kita tahu ya, kalau puasa itu dibagi 3, sehingga ketika sudah masuk tanggal 11 sampai tanggal 20 kita harus waspada. Memang pasti capek, tapi kita tahu sudah ini pahalanya besar.
Sehingga di situ kita untuk nambah semangat. Yang sebelumnya nggak tahu kalau tanggal 11 sampai tanggal 20 di situ ada maghfirah, pengampunan dari Allah. Karena kita sudah tahu, maka kita harus lebih semangat. Memang kendur lah kan dari tanggal 11 sampai tanggal 20 pasti kendur. Tanggal salekor tambah sasar. Tambah banyak ada yang tak puasa, apa lah. Padahal pahalanya luar biasa. Maunah, perlindungan dari Allah. Tak usah minta lindungi lah, pasti dilindungi oleh Allah kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena jatahnya kan oleh jatah dari pangeran. Sehingga orang ngalak oleh gaji. Memang sudah gajinya itu maunah bagi yang berpuasa. Maksudnya yang dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Seumpama lesu capek sudah kendur, ya memang kita harus sadar bahwa pahalanya lebih besar dibanding dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya mungkin triknya yang tahu pribadinya ya, bagaimana agar supaya mendorong diri kita ini tambah semangat gitu ya. Mungkin kalau saya arahannya dorongannya ke hal-hal yang positif, ya ngaji, mengkaji seperti itu. Cuman meskipun mengaji seperti ini cek teh hosok, macam cari hiburan ke hal yang maksiat. Pada diskusi ini kan tak teh hosok kan santai seperti itu ya. Terus sejak kapan salat dilaksanakan? Sejak Nabi Muhammad SAW, sejak Rasulullah sudah melakukan salat tarawih. Cuman bentuknya pada tahun tertentu Rasulullah tidak full 1 bulan, tak sebulan penuh, tapi Rasulullah tetap salat tarawih. Tapi asal bujung itu lumah. Kenapa kok Rasulullah seperti itu? Karena takut dianggap oleh sahabat salat tarawih ini hukumnya wajib. Sehingga ngiram Rasulullah sampai jam tarawih macam kocak wajib seperti itu ya. Nah, terus kemudian setelah zamannya sahabat, semenjak Sayyidina Umar bin Khattab, baru diresmikan secara diformalkan sholat tarawih. Kalau Sayyidina Abu Bakar belum diformalkan. Jadi formalnya sholat tarawih semenjak di zaman sahabat ini ya, Sayyidina Umar. Semenjak Rasulullah sudah sholat tarawih. Tapi nyiram setong betul nyiram benih pas terus-terusan. Karena takut dianggap sholat wajib oleh sahabat, Rasulullah nyiram semalam sampai jeng tarawih. Ternyata sampai jeng itu belum sampai Siti siapa? Bini Rasulullah. Hah? Boleh sifatnya aman tak ada Idina. Siti Aisyah, Siti Hatijah boleh? Ada. Gaul-gaulnya. Siti Nisa boleh. Oh, Siti Nisa. Sampai istrinya Rasulullah itu komplain, ya Rasulullah, padahal engkau sudah dijamin masuk surga oleh Allah, kenapa kok sampai kakinya bengkak? Kakinya Rasulullah sampai bengkak sampai jam tarawih di saat itu. Mungkin kita nyari cepat. Ini masih siapa imamnya? Mun semua dapat mundur ke nyari secepat. Padahal Rasulullah sampai bengkak, kakinya sampai berkembang. Olehna sampai jam tarawih. Ya mau bisa ngata maki tarawihan selama dari rakaat pertama sampai terakhir. Nah, rakaat pertama juz 1, rakaat kedua juz 2 terus sampai hatam bisa. Akhirnya cek nih masjid atau cek nih wakaf pun ngata maki. Asatian makmumah, asatian. Jadi kalau mau menghatamkan bisa di rumahnya seperti itu. Sudah, bisa dipaham. Dina. Terus, Fani apa pertanyaannya? Puasa tapi tak sampai jam sholat. Puasa tapi tidak sholat, ya dosa.
Kenapa? Karena sholat itu merupakan perintah wajib. Puasa juga perintah wajib, sama-sama wajib, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Jadi harus semuanya dikerjakan. Berarti tiangnya rokbu. Padahal Islam itu imaduddin, tiangnya agama. Sementara rukun Islam ada di 5. Kalau sholatnya sudah jatuh, ya, makanya sholatnya sudah enggak dilakukan, berarti kan tiangnya rokbu. As-sholatu imaduddin, ya. Sholat itu tiang agama. Mau tak sambut jam berarti ya ke mana rokbu, seperti itu. Jadi hukumnya dosa. Yang terakhir tentang berita duhon, ya, yang jelas kalau saya pribadi percaya yang namanya berita khobar, maksudnya berita Al-Quran dan hadis. Kalau media nggak percaya, jadi paham ya. Kalau dari media saya nggak percaya, tapi kalau dari Al-Quran dan hadis saya percaya. Maksudnya berita-berita itu kan di Al-Quran kan memang berita khobar, pemberitahuan. Hadis juga seperti itu. Terus kemudian tentang duhon itu dalam hadis juga dijelaskan keberadaannya. Tapi ada tapinya, itu rahasia, bukan langsung menentukan nanti tanggal 15 bertepatan dengan nggak bisa ya. Pas tiap pangeran itu rahasia Tuhan. Seperti yang saya kemarin yang ngaji, yang ikut ngaji. Jadi kalau kepengen tahu rahasia langit dan rahasia bumi, maka dengan cara harus menyibukkan hati kita atau batin kita kepada Allah atau kepada temannya. Kita sibuk bercengkrama dengan teman, maksudnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru tahu rahasia. Kalau seperti berita tanggal 15 tepatnya Jumat bulan Ramadan ada terjadi, nah, seperti itu ya maksudnya, ya jangan percaya. Tapi kalau kepada Al-Quran baru percaya. Al-Quran kemudian hadis baru percaya. Memang itu ada dalam hadis, ada penjelasan seperti itu. Nah, tapi di sana itu dirahasiakan, bukan langsung dipastikan, cuma tanda-tandanya seperti itu. Jadi ketika kita sudah memahami hal yang seperti itu, maka kita dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, karena semua yang mengendalikan itu Allah. Tapi kalau saya lihat tanggalnya, bulannya, tanggal 15 itu malam mana? Mau ngapa sih bulan? Karena tanggal 15 itu tepat maghrib bulan itu muncul. Semalam yang terjadi seperti itu kalau saya lihat bulannya. Karena ini semua nggak ada yang tahu. Itu rahasia pangeran, rahasianya Allah. Jadi kalau kau ingin tahu rahasianya langit dan rahasianya bumi, maka dengan cara menyibukkan hati kita atau batin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipaham? Jadi urusan bagian tasawuf. Bisa dipaham kira-kira? Belum tak paham, mungkin iskala bisa ditanyakan lagi ya. Hukum boleh dalam orang mau bertunangan dilihat itu boleh. Non pacaran ala milenial nggak boleh ya. Ala milenial pan satu hari kumpul kabur ke timur pemahaman itu nggak boleh. Yang boleh itu ketika sudah kepengen kawinnya, terus nyari cucu sama mana, sudah waktunya, maksudnya sudah waktunya kawin. Jadi seorang laki-laki melihat perempuan itu boleh, nggak bisa semuanya dilihat ya, bentuk tubuhnya seperti apa, cocok apa enggak, terus kemudian tangannya dilihat, semua anggota tubuhnya dilihat boleh. Mendakar, andi tujuan untuk dikawin. Mengoco-oco yoko, mari anak lihat pas tak kawin, saumpama ya. Itu untuk mari anak lihat ya kutu beli kan ya. Boni pas siapa ya, bahaya. Kalau boleh umun siano mana, nggak boleh itu ya. Jadi yang boleh ketika sudah punya niatan untuk dikawin. Jadi kan pacarannya mana kan?
kan pacaran, tapi bukan pacaran yang ada milenial. Pacaran dan milenial salbut ya, kentel ke buruk ke timur seperti itu ya. Ya tetap kalau sudah ngerti tamyiz ya, tamyiz terus kemudian badil, bersentuhnya kulit antara laki-laki dan perempuan, itu hukumnya dosa karena sudah menimbulkan syahwat, iya kan? Sudah menimbulkan syahwat, pasti bernyengar-nyengar. Cak orang main plus sambung ini, kabel main ban plus pasti nyetrum pasti. Nah, sehingga beli lampu kan teh, terai. Seperti itu. Bisa dipaham Pak nih? Hah? Iya. Itu siapa nih? Kecuali lagi kabina buru tarapa ya. Kalau nak kabina, mungkin buka kabina acok ya, jatuh semangat. Boleh. Cukup ya? Oh, ya. Sekian. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.